dalam setiap perkara. Sungguh ku merasakan kasih Bapakku yang menjagaku. Dia yang memperhatikan, Dia yang beri pertolongan. Kasih Bapakku yang peliharaku. Bapakku tak pernah membiarkan aku di dalam kesesakan. Bapakku tak pernah melepaskan tangannya, selalu memegangku. Dia yang memperhatikan, Dia yang beri pertolongan. Kasih Bapakku yang peliharaku. Bapakku tak pernah membiarkan aku di dalam kesesakan. Oh, Bapakku tak pernah melepaskan tangannya, selalu memegangku. Kau tak pernah meninggalkan aku. Kau ada saat ku dalam kesesakan. Tak pernah melepaskan tangannya, selalu memegangku. Selalu memegangku. Tangannya selalu memegangku. Bapakku, Shalom jemaat Tuhan. Puji Tuhan kita boleh bersama kembali di tahun yang baru ini. Kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan atas persekutuan yang indah. Kami percaya Engkau akan memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami ingin diberkati. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, renungan kita hari ini berjudul Kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu. Terambil dari
Ulangan pasal 6 ayat 4-9. Saya akan membaca buat saudara dan saya. Dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya pada tahun yang baru ini kita menginginkan hidup dalam kebahagiaan, hidup di dalam berkat-berkat Tuhan, bukan? Dan saudara perlu tahu bahwa itu juga yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita. Bacaan ini mengatakan ada satu perintah yang Tuhan pastikan akan membawa kita di dalam kasih setia Tuhan. Yaitu perintahnya adalah kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu. Saudara dikasihi Tuhan, bagaimana seseorang bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya? Tentunya dengan mengenal Tuhan lebih sungguh. Dengan hidup bergaul dengan Tuhan. Dalam persoalan-persoalan bergumul dengan Tuhan. Orang yang demikian akan memiliki kasih yang sungguh di dalam Tuhan. Bangsa Israel yang menjadi bacaan kita ini adalah bangsa yang telah dituntun Tuhan menuju tanah perjanjian. Dengan kuasa Tuhan, dengan berkat pertolongan Tuhan, dengan dahsyatnya Tuhan memimpin bangsa itu hingga menuju tanah Kanaan. Dan satu yang Tuhan mau mereka lakukan adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Mengutamakan Tuhan. Mengasihi Tuhan sebagai hal yang utama, saudara. Itu yang diinginkan Tuhan. Karena Tuhan tahu bahwa bangsa ini adalah miliknya. Bangsa ini sudah dituntun menuju tanah Kanaan yang penuh berlimpah-limpah berkat Tuhan. Saudara dan saya, apakah kita sungguh mengenal Tuhan? Apakah perjalanan hidup kita sungguh kita rasakan Tuhan ada bersama kita? Apakah keselamatan yang Tuhan nyatakan melalui pengorbanan Yesus Kristus sudah menjadi bagian kita? Apakah kita sadar bahwa kita sudah ada di dalam rencana Tuhan? Jikalau belum, saudara, saat ini waktunya. Kenali Tuhan dengan sungguh bahwa Dia sudah menyerahkan nyawanya, mengorbankan hidupnya, menderita di kayu salib untuk dosa saudara. Dan saat ini saudara percaya kepadanya dan akan menerima tuntunan kasih setianya sepanjang hidup saudara. Kalau saudara sudah mengalami kasih Tuhan, tentunya saudara tidak mudah meninggalkan Tuhan. Tentunya saudara tidak akan berpaling dari Tuhan, karena kasih Tuhan itu dahsyat, kasih Tuhan itu besar, mengubah hidup saudara. Banyak orang yang meninggalkan Tuhan, saudara, karena pasangan hidupnya yang tidak kunjung tiba. Sekali datang, mereka bukan ada di dalam Tuhan. Dan mereka menyerahkan hidupnya, meninggalkan Tuhan. Ironi ya saudara. Tapi itulah orang-orang yang tidak mengenal kasih Tuhan dengan sungguh. Orang yang tidak pernah hidup baru di dalam Tuhan. Orang yang tidak pernah mengimani janji Tuhan atas hidupnya. Kalau Tuhan sudah merelakan hidupnya untuk menebus dosa kita, apalah artinya masa depan kita? Apalah artinya pasangan hidup kita? Itu mudah Tuhan sediakan. Hanya waktunya harus menantikan pertolongan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menjadi orang yang dapat mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, karena kita senantiasa hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Lalu apakah berkat ini akan putus pada diri kita saja? Tidak, saudara. Tuhan menginginkan berkat ini berlanjut bagi anak cucu kita. Bahkan akan lebih lagi berlimpah-limpah. Anak cucu kita akan menjadi banyak dan hidup di dalam kelimpahan. Ini tertera di dalam ayat 2 dan 3 dalam perikop kita ini. Maka dengarlah hai orang Israel, ayat 3 mengatakan, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Saudara, Tuhan menjanjikan negeri yang berlimpah-limpah. Tuhan menjadikan masa depan yang baik buat saudara dan anak cucu kita. Tapi dengan satu syarat, kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu. Bagaimana cara mengasihi Tuhan dengan segenap hati, saudara? Mengutamakan Tuhan di atas kebutuhan kita. Mengutamakan Tuhan di atas keinginan-keinginan kita. Caranya bagaimana? Kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kalau saya memutuskan hal ini, apakah ini berkenan?
Apakah ini memuliakan Tuhan? Itu yang setiap kali harus kita tanyakan kepada Tuhan. Apapun keputusan kita, apapun yang kita akan ambil di dalam langkah hidup kita, kita harus menyertakan Tuhan. Kita harus merasakan apakah Tuhan bahagia, apakah Tuhan disenangkan, apakah Tuhan dimuliakan dengan keputusan kita ini. Itu tandanya kita menempatkan Tuhan di atas keputusan-keputusan kita. Kita mengutamakan mengasihi Tuhan di atas kebutuhan-kebutuhan kita. Saudara yang kasih Tuhan, tidak mudah memang, tapi ini harga mati. Perintah Tuhan apabila kita ingin hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Apabila kita ingin anak cucu kita di dalam berkat-berkat Tuhan. Saudara, kalau membayangkan bola salju digulirkan dari tempat tinggi, pertama dia sangat kecil, tapi berguling sampai ke bawah, dia akan menjadi besar dan dahsyat. Itu yang kita inginkan terjadi pada anak cucu kita. Iman percayanya, kasihnya kepada Tuhan lebih besar dari iman percaya dan kasih kita orang tuanya kepada Tuhan. Kita mau sering katakan bahwa, nak, kamu harus lebih dari papa mama. Baik dalam pendidikannya, baik dalam karirnya, terlebih dalam imannya dan kasihnya kepada Tuhan. Kita mau anak-anak kita lebih baik daripada kita. Caranya bagaimana, saudara? Caranya adalah seperti firman Tuhan katakan ini. Kita harus mengajarkannya berulang-ulang. Apa yang kita dengar, apa yang kita sudah dengar dari kebenaran firman Tuhan, kapanpun itu, mungkin saat teduh pribadi, mungkin saat bersekutu di gereja, saat kita mendengar perintah Tuhan ini, Tuhan katakan, hari ini haruslah engkau perhatikan. Saat kita mendengar, hari itu juga kita harus memperhatikan, lebih-lebih kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita. Pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan tidak hanya kita miliki, tetapi kita akan teruskan kepada anak cucu kita. Dan anak cucu kita akan menjadi mengerti betapa orang tuanya ini hidup di dalam kasih pemeliharaan Tuhan. Betapa orang tuanya ini mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Itu harus dirasakan dan dialami anak-anak kita. Jangan sampai kita menanamkan superhero di dalam keluarga kita dengan mengatakan, papa sudah berjuang, mama ini yang benar, papa itu pahlawan. Yang benar adalah Tuhanlah yang akan menolong kita dalam setiap perkara. Di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Biarlah Tuhan menjadi superhero kita, Tuhan menjadi penolong kita, Tuhan menjadi pengharapan kita di atas segala keinginan, kerinduan, dan kebutuhan kita. Saudara kasih Tuhan, jadilah jemaat yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, karena di dalamnya ada janji Tuhan, pemeliharaan, kebahagiaan, dan kelimpahan. Tentunya dengan kita hidup intim dengan Tuhan, terus bergumul, bergaul dengan Tuhan, terus menyatakan diri bahwa kita harus mengutamakan mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Saudara yang kasih Tuhan, saya percaya tahun ini akan kita lalui bersama tuntunan tangan Tuhan apabila kita sungguh-sungguh mengalami kasih Tuhan dan sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga timbul kasih kita, segenap hati kita hanya kepada Tuhan. Kasihlah Tuhanmu dengan segenap hatimu. Haleluya, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan menginginkan untuk kami hidup dekat kepada Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan, dan itu akan kami ajarkan kepada anak-anak kami, dan kami akan terus berjuang membawa mereka di dalam pengenalan akan Tuhan, sehingga hidup kami sepanjang tahun-tahun yang kami tidak lalui, kami hidup di dalam janji Tuhan, janji keselamatan, janji umur panjang, dan janji kelimpahan di dalam masa depan bersama Tuhan. Haleluya, amin.